Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shodri sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Idham Hamzah dari kelas PMI 2B. Akan mencoba mempresentasikan materi tentang tujuan akhir dari Pancasila. Kelompok ini beranggotakan, sebelumnya kami dari kelompok 2 ya. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Idham Hamzah, kemudian ada Hasti Nur Faidah, kemudian ada Muhammad Piki, dan yang terakhir ada Neng Rizky Samratul Kolbi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Tujuan akhir Pancasila yang pertama yaitu menghendaki bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan. Dalam negara tidak diizinkan tidak mempunyai agama ya, atau ateis. Seperti yang kita ketahui, dalam negara Indonesia ini banyak sekali agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Sebut saja Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu serta yang lainnya. Dengan adanya perbedaan agama, harus saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh mencemooh, tidak boleh mengolok-olok antara agama satu dan agama yang lain. Dalam beragama pula haruslah mengajarkan dalam kebaikan. Misalnya kalau dalam Islam itu beribadah, sholat ke masjid. Kalau Kristen itu ke gereja, kalau kayak gitulah. Kemudian yang kedua itu ada menjadi bangsa yang sangat menghargai hak asasi manusia. Tentunya kejadian yang lalu ya, pas kejadian G30 SPKI tidak mau terulang kembali, dan kasus Trisakti dan Semanggi tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu harus menyadari akan pentingnya hak asasi manusia di Indonesia ini. Itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan hidupnya. Hak-hak berpendapat dan kebebasan hidup harus yang positif tentunya. Tidak boleh ada kegiatan yang menyimpang atau negatif. Kalau ada yang kegiatan menyimpang, itu bisa saja dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti aparat kepolisian. Kemudian yang ketiga, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, mencintai tanah air. Kita sepatutnya sadar bahwa mendirikan negara Indonesia, para tokoh-tokoh terdahulu seperti Soekarno, Muhammad Hatta itu sulit memperjuangkan negara Indonesia. Mereka kerja keras yang sangat gigih untuk memerdekakan Indonesia ini. Maka dari itu kita sepatutnya sadar untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu semua bangsa Indonesia harus mencintai tanah air. Seperti contohnya menjaga budaya masing-masing daerah sebagai ciri khas daerahnya masing-masing. Kemudian yang keempat, menghendaki bangsa Indonesia sebagai bangsa yang demokratis. Demokratis di sini artinya mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi.
Jadi kita itu hidup jangan sendiri-sendiri ya, harus memikirkan orang-orang di sekitarnya, jangan apatis. Dalam kehidupan bersosial juga tentunya kita membutuhkan orang-orang kan di sekitar kita. Kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri kecuali kita mampu. Kalau tidak mampu kan kita pasti membantu atau membutuhkan bantuan orang lain. Jiwa demokratis ini harus tertanam pada bangsa Indonesia. Contohnya saja yang demokratis ini seperti pemilihan umum. Agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur, sepatutnya kita mengikuti semua aturan yang ada. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menjadi bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi. Hubungan sosial memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat untuk mengumpulkan pendapat demi kemajuan suatu desa. Itu contohnya di dalam sebuah desa tidak ada membeda-bedakan satu sama lain, semuanya sama. Selanjutnya dalam hubungan ekonomi tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa adanya membeda-bedakan satu sama lain pula. Jadi semuanya terminimalisir dengan baik. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua ini tercapai? Saya rasa belum semua tercapai. Cuman poin satu yang saya rasa udah tercapai itu yang tadi, yang menghendaki bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan. Karena kan dalam sebuah masyarakat yang berbeda agama itu tidak ada lagi yang saling mengolok-olok satu sama lain. Misalnya antara Islam dan Kristen itu udah jarang terjadi. Kalau melihat dari menjadi bangsa yang sangat menghargai hak asasi manusia, itu menurut saya masih terjadi, jadi belum tercapai. Contohnya saja masih banyak pelecehan dan lain sebagainya. Poin 3, 4, 5 juga sama, menurut saya itu belum tercapai, cuman sebagian aja yang udah tercapainya. Banyak orang di luar sana yang belum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Banyak dari mereka yang menyimpang dari yang seharusnya mereka tidak lakukan. Yang terpenting dalam tujuan Pancasila ini adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lebih tepatnya Pancasila itu harus menjadi landasan atau sebagai landasan dari negara Indonesia untuk mengatur semua jalannya kehidupan pemerintahan dan kehidupan bangsa. Indonesia itu kan memiliki banyak sekali keberagaman dan perbedaan. Contohnya tadi dalam agama, kemudian ada suku, ras, etnis, hingga kebudayaannya yang berbeda-beda. Untuk itulah tujuannya harus menyatukan perbedaan yang ada pada bangsa ini. Itu tertanam dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Pesan saya pada kali ini, jaga kesehatan, karena sekarang sedang maraknya virus corona. Lebih sering cuci tangan, jaga kesehatan, makan yang teratur, minum yang cukup,
dan diam di rumah tentunya untuk menghindari penyebaran virus. Baik, cukup sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.